Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mata kuliah PKN, yaitu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Di sini dengan anggota kelompok, yang pertama ada Alia Zahradita Sironi, ada Cindy Caroline, ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Desti Dianovera. Keempat, Gevira Salsabila Kalistra. Yang kelima ada Abdul Latif. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan yang pertama oleh Alia Zahradita. Kepada Alia dipersilahkan. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Next. Pada presentasi kali ini ada 5 subjudul. Yang pertama ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang ketiga, alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Yang keempat, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Dan yang kelima, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Next. Yang pertama, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa, yang artinya pulau atau kepulauan. Kata kedua, yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin. Ini dan terayang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Next. Selanjutnya, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa itu sendiri. Sehingga, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang kedua ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis tutorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Next. Selanjutnya, sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Sea and Maritime Agreement Ordonansi 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut selebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Caroline. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998, dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Kemudian alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Ancaman dan tantangan dari luar pun tak kalah hebat, terutama tantangan globalisme berupa semakin meluasnya sistem demokrasi liberal pada berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang tak pelak membawa krisis multidimensional. Keseluruhan ancaman dan tantangan tersebut telah menimbulkan ketegangan dan tarik ulur kekuatan antara nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom versus nilai-nilai global mondial. Wawasan Nusantara telah ditetapkan sebagai geopolitik Indonesia dengan cirinya yang khas sebagai archipelago state. Lemhanas mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Selanjutnya, pengertian tersebut sekaligus menggambarkan bahwa wawasan Nusantara bukan hanya konsepsi yang menekankan pada pengembangan kekuatan pertahanan keamanan, melainkan sebagai petunjuk operasional tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan bangsa.
serta sekaligus merupakan faktor integrasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik menekankan kesadaran bagi warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup atau living space, sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mendorong bangsa Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabatnya di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Yudo Husodo 1995 menjelaskan bahwa semangat nasionalisme ini sangat diperlukan untuk tetap menjaga integritas dan identitas bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme yang mendorong bangsa Indonesia untuk siap bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Next. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi juga dirumuskan sebagai salah satu usaha dalam rangka menumbuhkan dan membentuk karakter kebangsaan generasi muda. Setiawan dan Setiawan tahun 2014. Memaknai karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Next. Kemudian ada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wilayah merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Diketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5.000 dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer kubik dan laut seluas 3.166 juta kilometer kubik. Negara Indonesia terdiri dari 2/3 lautan per perairan. Yang ketiga, jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik, berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang keenam, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Yang ketujuh, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Next. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keberagaman suku. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni yang pertama, memiliki keberagaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Yang keempat, memiliki keragaman agama. Dan yang kelima, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Next.
pandangan penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna satu, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kedua, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang terakhir, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan hanya keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Makna yang kedua yaitu tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama, atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan lain budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Yang materi yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika wawasan Nusantara menjadikan wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Saat ini, dinamika tersebut telah berkembang ke arah upaya perlindungan pelestarian di wilayah tersebut. Selanjutnya, tantangan wawasan Nusantara terletak pada luas wilayah yang dapat memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan
visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Saat ini, tantangan tersebut telah berubah dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu yang pertama, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi tersebut adalah segala perairan di sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Kesimpulan yang kedua, keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan atau potensi positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulan yang keempat, wawasan konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Yang kelima, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang keenam, rumusan wawasan Nusantara termuat dalam naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, menurut pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang lingkup sebagai bangsa Indonesia yang telah menegara. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.